Dan khufifa anhu bisu'al. Oh, jangan ada di bawah, nggak kelihatan bentur nih. Nyelonong. Lagi nyelonong ini. Lagi Wala yusannu, ini hukum azan dan iqomah ya di kuburan ketika mayit dimasukkan ke dalam kubur. Kita harus telisik ini secara fikih dan kaidah nahwu terkait hukum mengazankan dan mengiqamatkan mayit. Ini terjadi dua pendapat. Kedua pendapat ini masih dalam lingkungan satu mazhab. Artinya sama-sama mazhab Asy-Syafi'i. Bagaimana hemat Imam Ibnu Hajar? Wala yusannu al-adzan, pada dasarnya tidak disunahkan al-adzan mengumandangkan azan inda inzalil mayit di al-qabr, ketika si mayit diturunkan ke dalam kubur. Nah, ini pendapat yang dicatat oleh Sayyid Bakri ya. Jadi pendapat pertama nih, tidak disunahkan, dasarnya tidak disunahkan untuk mengumandangkan azan inda inzalil mayyitil qabr, ketika si mayit dimasukkan ke dalam kubur. Satu tuh. Khilafan liman qala bisunniyatihi, lain halnya dengan ulama qala yang berpendapat bisunniyatihi tentang hukum sunnahnya. Berarti ada dua pendapat tuh. Ada ulama yang mensunahkan, ada ulama yang tidak mensunahkan. Awas, pendapat ini cuma dua. Satu mensunahkan, dua tidak mensunahkan. Itu aja. Bukan mengatakan bid'ah. Gitu. Sekarang kan muncul tuh, oh bid'ah ada itu, azan iqomah di kubur. Jadi kalau orang ayat, kalau gini ngomongnya, azan iqomah lagi apa? Azan iqomah di kubur. Wah, itu bukan bid'ah lagi tuh, haram gitu. Orang lagi azan sama iqomah di kubur, ya kan? separuh. Ya, orang lagi azan sama iqomah di kubur, hidup berarti wayah umum tuh. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan bid'ah, adanya sunnah tidak sunnah, gitu loh. Hina izin kiasan li khurujihi, yang menghukumi sunnah punya dasar hukum, dalam bahasa ininya mustanad. Mustanad itu punya pijakan, ya, ada standar hadisnya. Yang mengatakan sunnah pun bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Kenapa? Karena yang bicara ulama, yang satu pun ulama. Yang menghukumi sunnah ya ulama, yang pembandingnya yaitu yang tidak menghukumi sunnah ya ulama. Dua-duanya kategorinya ulama. Tinggal kita nanti mau kemana pakainya, gitu ya. Nah, yang menghukumi sunnah kiasan mempergunakan hukum kias. Hukum kias itu mempersamakan. Lihurujihi, mempersamakan keluar dari dunia, ala dukhulihi pihak, atas masuk dunia. Maksudnya gini, kalau orang lahir itu masuk dunia, kalau orang meninggal berarti keluar dari dunia. Makanya di kita orang mati nyebutnya orang meninggal, ya kan gitu, gitu ya. Kenapa? Karena meninggalkan kehidupan masuk ke dalam kehidupan alam barzakh. Dan tidak ada satupun yang tidak masuk alam barzakh, semua masuk alam barzakh nanti. Kita tinggal nunggu giliran doang, ngantri. Nah, ini kalau orang meninggal nih ngantrinya sesuai antrian ya. Beda dengan kita nunggu apa tuh, antrian BPJS. Kalau itu nggak pakai antrian, padahal suruh ngantri tapi main robot.
ya nggak tertib. Bagian ke masuk kubur mah, nah, kalau bisa mah nggak ikut antrian, gitu ya. Tapi ya ngantri kita tinggal nunggu waktu. Kita nggak pernah tahu nih kapan kita meninggalnya. Tuh, makanya dalam kitab tafsir Jalalain, la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita itu harus waspada memelihara Islam, mumpung kita masih sehat, mumpung masih di dunia. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan beragama Islam. Caranya adalah melakukan amal sholih. Walaupun banyak orang yang menganggap kita ini bukan orang sholih, itu kayak gitu. Ya, jadi status boleh berbeda, tapi perbuatan tetap harus sama. Ya, lagi pula jangan pengen sama statusnya. Itu. Iya. Nah, kita lanjut nih. Nah, jadi orang lahir ya, keluar dari rahim, lahiran itu namanya masuk dunia. Orang mati namanya meninggalkan dunia, keluar gitu. Keluar disebut meninggal. Diumumin tuh di speaker. Innalillahi wa rajiun, telah menghadap rahmatullah, katanya gitu, atau telah meninggal dunia. Nah, kita bahasanya singkat. Pasti tuh Bang Denan yang ngumumin di musola, ya kan? Bang Oong nanya siapa tuh yang meninggal, kata gitu kan, dipotong tuh. Siapa yang meninggal kan dipotong kalimatnya. Padahal maksudnya siapa tuh yang ninggalin dunia, gitu ya. Itu majas bahasanya. Artinya tuh ada kalimat yang dipotong. Ini masuk majas bin nukson, mengurangi kalimat. Kalimat yang dikurangi adalah dunia. Berarti siapa yang meninggal? Maksudnya siapa yang meninggalkan dunia masuk ke alam barzah, gitu. Maksudnya gitu ya. Makanya kalau bahasa Arabnya mati, maut, gitu. Bahasa Arabnya mah mutu, gitu ya. Nah, itu mati itu bahasa Arab. Ya, cuma dibahasakan ke kita meninggal dunia, tilar dunia, itu sama aja. Tilar dunia bahasa wetan. Ya, ada Jawa itu. Kalau orang Kulon ada paeh. Ada kasar Kulon mah. Paeh. Ya. Paeh itu dari kalimat payah. Ya. Maut, mati boleh, kita nyebut ke kiai mati boleh, gitu. Karena itu makan mati itu meninggal dunia, gitu. Ada lagi bahasa modar. Lebih halus lagi, modar siang. Lebih halus mati. Ya nggak apa-apa. Ya karena mati itu bahasa Arab, bukan bahasa kita, gitu. Bahasa Arab. Ya, mati, mata, ya mutu, mautan. Gitu, mati, gitu kan, orang meninggal, gitu ya. Jadi nggak ada masalah kita nyebut ada Pak Ustadz mati, nggak ada masalah karena itu sebenarnya bahasa Arab cuma. Gitu. Ketika diterjemahkan ke kita, ya memang kayak kasar. Kalau diterjemahin ke Indonesia kayak kasar, kok mau manusia mati kan gitu. Padahal bahasa Arab itu, ya. Hanya ada bahasa Arab yang kurang pantas apabila dibawa ke tradisi Indonesia, itu mati, gitu ya, kayaknya kurang pantas, padahal nggak masalah. Kemudian ada bahasa modar. Waduh, ini kalau bahasa Betawi mampus. Modar sia. Tapi kita tulisin dulu nih. Apakah modar itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa Arab? Ternyata bahasa Arab. Gitu. Bukan bahasa daerah, Pandeglang bukan itu. Ya. Itu bahasa Arab dari isim makan, dari boro ya guru. Maknanya memadoratkan, membahayakan. Jadi kalau ada orang nih, ya perilakunya tidak bagus, maka dia akan modar. Maksudnya kalau dia itu perilakunya kagak beres, dimanapun dia berada, tempat itu tetap tidak membuat dia tenang.
Itu maksudnya modar-modar tuh, itu ya. Tahu modal di mana. Gitu. Gitu modar-modar tuh maksudnya mana ente madora, gitu maksudnya payah, susah di mana juga, itu maksudnya. Itu pokoknya mah kalau perilaku manusia kagak beres, pasti tempat yang dia tempati pasti akan menjadi modar. Artinya membuat dia sumpah, membuat dia payah, membuat dia sulit. Gitu modar-modar tuh, ya. Ya. Gitu modar maneh artinya nanti kamu tuh payah, susah, nanti gitu. Kita bayangin aja dah, sekarang mencari fakta di dunia, nggak usah di alam kubur, di dunia aja perilakunya kagak beres. Jangan kata di pasar, mau di masjid kagak beres mah jadi modar tuh. Gitu. Dimana ya? Nah kita misalkan berada di lingkungan manapun, kalau perilaku sudah kagak beres, maka tempat itu sekalipun bagus tetap bagi dia akan modar. Gitu, akan menjadi sebuah tempat yang membuat dia menjadi sulit. Itu maksudnya modar-modar. Nah, kemudian meninggal. Oh, apalagi kalau di dunia, ya modarnya dunia masih enak. Kalau kita nih di sini sulit bisa lari ke sana, mungkin di sana masih ada harapan nolong kita. Kita lari di sana sulit, kita bisa lari ke sini. Mungkin masih di sini nih, ya tidak sulit. Karena bisa saja begini, kita nih berbuat keburukan di sini. Orang di sini nggak akhirnya tahu keburukan kita. Akhirnya kita nih serba sempit, bisa lari ke sana, ya kan? Bisa ngebohongin orang sono, gua nih orang bener, di sono kagak beres, kan masih bisa percaya orang sono. Tapi lambat laun ketahuan juga, pindah lagi ke sini, ya tetap aja. Gitu. Artinya sepayah-payahnya dunia, masih ada tempat kita selamat. Tapi kalau sudah modarnya di alam barzakh, waduh ribet urusan. Gitu ya, makanya di situ Rasulullah kesian ke kita, menanggung jawabi itu Rasulullah, kata Rasul, ikra'u ala mautakum Yasin. Kalian harus kesian kepada orang yang sudah meninggal. Kirimin Fatihah, Yasin, tahlil, tahmid. Gitu, karena mereka sedang modal. Gitu. Ya, nanti ada yang pensiun hidup. Pensiun hidup itu ketika di dunianya perilakunya bagus, belajar ilmu yang bermanfaat, kiainya dihormati, anaknya dididik jadi anak solih, atau dia itu mau nasehatin anak-anak tetangga. Karena anak solih itu tidak harus anak kandung, anak murid juga itu anak solih. Kita meninggal ketika kita di dunia mencetak 3 perkara ini, melakukan 3 perkara, meninggal, pensiun hidup. Gitu. Kenapa? Karena kita udah meninggal, ya. 3 pahala ini itu akan terus mengalir ke kita tuh. Itu namanya pensiun hidup. Kenapa? Karena masih memperoleh pahala sebab kita berbuat amal solih. Amal solih bisa berupa sedekah jariyah, bisa juga belajar ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan ilmunya, kemudian mendidik anak menjadi solih. Itu pensiun hidup namanya. Kalau 3 ini enggak ada, modar gitu ya. Itu bukan bahasa daerah, tetapi bahasa Arab gitu. Cuman kagak pantas itu bahasa dibawa ke kita. Apalagi kalau misalkan yang ngomong anak muda ke orang tua, modar lu gitu. Kayaknya nggak pantas ya. Jadi itu namanya modar itu. Akhirnya kita kenal seolah-olah bahasa daerah. Ini namanya Sundawiyah. Itu ya. Ada bahasa Mu'arrab. Kalau bahasa Mu'arrab bukan bahasa Arab tetapi diarabkan. Gitu ya. Ini namanya Musanda, bisa diartikan Sunda. Ya, kalau Arab Mu'arrab, kalau itu Sundawiyah. Gitu ya, artinya bahasa yang disundakan padahal dari bahasa Arab. Gitu. Hebat orang tua dulu nih, hebat gitu. Orang Betawi, orang Kulon pada hebat. Kenapa? Karena rajin ngaji, berarti ahli bahasa orang kita tuh. Sudah, kita lanjut.
Nah, jadi satu pendapat mengatakan tidak disunahkan azan dan iqamah untuk orang yang meninggal seketika si mayit diturunkan ke dalam kubur. Karena dikiaskan kepada orang lahir. Kalau orang lahir itu memang ada hadisnya. Kita lihat hadisnya. An Ibni Rafi' ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunil Husain hina waladathu Fatimah bis salat. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahahu. Ada dua hadis yang berkaitan dengan disunahkannya mengazani dan mengiqomati orang yang baru lahir. Yang pertama adalah dilihat oleh Ibnu Rafi'. Kata Ibnu Rafi', saya melihat Rasulullah mengazani telinga Sayyidina Sayyidina Husain ketika Sayyidatina Fatimah lahir. Ya, di salat bentuk azannya azan salat sama kayak kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua masih dari Imam Ibnu Rafi'. Qala ra'aitu Nabi azana fi udhunil Hasan wal Husain, rawahu Abu Nu'man wa Tabrani. Ada hadis ya, katanya Rasulullah mengazani telinga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika keduanya itu dilahirkan. Tuh, berarti sunnah. Nah, jadi karena ada hadis ini, ulama mengatakan, sebagian ulama, oh kalau masuk dunia sunnah diazani, berarti keluar dunia juga sunnah diazani. Jadi poinnya sama-sama dunia, itu tuh poinnya di situ. Ya, masuk dunia, keluar dari dunia. Masuk dunia disambut oleh azan, ya kan? Keluar dunia diantarkan oleh azan. Itu poinnya di dunianya itu. Kemudian bagaimana dengan pendapat Ibnu Hajar? Kata Imam Ibnu Hajar, qala Ibnu Hajar waradatuhu fi syarhil ubab. Imam Ibnu Hajar menguraikan tentang dasar daripada kesunahan azan tersebut. Kata beliau, radatuhu, aku menolak pendapat itu. Tuh. Kalau Imam Ibnu Hajar nih, kata Imam Ibnu Hajar, saya menolak pendapat mereka. Kenapa? Karena itu kiasnya, ini agak tinggi. Itu kiasnya kias mukhalafah. Yang dimaksud kias mukhalafah itu masuk dengan keluar yang berbeda. Ya kan gitu. Kalau lahir berarti masuk dunia. Kalau meninggal berarti keluar dunia. Yang masuk dengan keluar sama apa enggak? Ternyata enggak sama. Maka itu namanya kias mukhalafah. Menurut Ibnu Hajar saya tidak mensunahkan. Ya. Tapi kenapa ternyata di kita ada azan dan iqamah? Kita lihat lagi. Lakin idza wafaqa inzalahu al-qabra azanun khufifa anhu bisu'al. Tetapi kata Imam Ibnu Hajar, idza wafaqa, apabila bersesuaian diturunkannya si mayit al-qabra ke dalam kubur azanun dengan azan khufifa anhu bisu'al, maka kumandang azan dan iqamah dapat meringankan beban ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Itu ya, berarti gimana memutuskan hukumnya? Jadi pendapat pertama tidak mensunahkan, pendapat kedua tidak mensunahkan. Yang tidak mensunahkan itu Ibnu Hajar. Tetapi Ibnu Hajar memotivasi, kata Ibnu Hajar, lakin idza wafaqo, walaupun saya tidak mensunahkan, tapi itu bukan nyanyian, itu azan. Itu azan iqamah, kumandang-kumandang lafaz zikir kepada Allah. Sedangkan ada keumuman Al-Qur'an, ya kan? Itu Al-Quran adalah redaksi untuk zikir kepada Allah. Azan pun panggilan untuk zikir kepada
Allah. Maka kata Ibnu Hajar, lakin iza wafaqah, tetapi apabila azan dan iqamah itu, azan itu bersesuaian ya dengan pertanyaan munkar nakir, maka ini sangat membantu terhadap si mayit. Buktinya adalah dapat meringankan beban ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Keputusan hukumnya bagaimana? Tradisi di kita apakah salah? Enggak, sudah tepat karena mempergunakan kaidah nahwu. Kata ilmu nahwu, al-mas'alatu idza studrikat bil lakin fama hiya ba'dal lakin fama ba'dal lakin hiyal mu'tamad. Jadi kata para ulama ahli nahwu nih, ya, apabila ada suatu masalah disusul oleh lakin, kalau bahasa kita tuh disusul dengan kalimat tapi, namun, maka kalimat sesudah tapi, kalimat sesudah namun itu yang kuat. Maka berarti sekarang jatuhnya sunnah. Itu sunnah sudah. Sama kayak gini nih, contoh sederhana. Kata Bang Denan ngobrol nih sama Bang Haris. Aduh Riz, nih sekarang ekonomi terpuruk Riz. Iya lah, tapi saya mah alhamdulillah Riz, anak mah biar kata begini masih bisa makan, masih bisa enak lah, itu masih bisa makan, bisa ngopi, ngerokok dia tetap. Kata Bang Denan, berarti kan kalimat bagus tuh. Saya mah bersyukur alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum, bisa ngerokok. Kata Bang Denan, itu bersyukur. Cuman ada ujungnya, tapi ya, ada ujungnya. Tapi itu dia Riz, kebutuhan kita kan banyak. Akhirnya ujung-ujungnya kagak syukur. Gitu. Karena ada kalimat tapi. Gitu. Udah kalau mau syukur ngomong syukur, jangan ada kalimat tapi lagi. Gitu. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang masih bisa makan, minum. Tolong doain Ustaz lah usaha saya supaya lancar. Bukan gak syukur, syukur saya mah syukur. Tapi Ustaz kan harus bayar listrik segala macam. Nah itu ngomongnya namanya orang bohong ngaku benar. Gitu. Salah tetap. Iya, ya gitu. Ya, nggak usah ada kalimat tapi. Udah, kalau pakai kalimat tapi, berarti nih kalimat yang kuat adalah sesudah kalimat tapi. Berarti itu Bang Denan dihukumi kagak syukur, tapi ngakunya syukur. Wah udah. Jadi gini aja, kalau ada orang nih ngomong seperti itu, berarti itu orang salah ngaku benar. Gampang, makanya kalau kita tahu mah, ya, kalau kita tahu nih redaksi kalimat orang itu, ini mohon maaf, saya bukan ini ya. Kalau kita nih paham tentang kalimat-kalimat, kita bisa tahu orang mana yang sok pintar, gitu, mana orang yang sok-sokan, itu ketahuan sebenarnya. Gitu. Ya, gampang. Makanya saya sering bilang, jangan gegabah ngomong, apalagi di hadapan santri-santri yang memahami mantik bayan balaghah, bisa kelolodan gitu. Dipelintir-pelintir sama diomongan ribet gitu urusannya. Gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi karena ada lafaz lakin bahasa Arab, bahasa kita tapi. Maka kalimat sesudah lakin, kalimat sesudah tapi ini yang kuat. Maka jatuhnya sunnah kita mengazani dan mengiqamati mayit. Dari situlah sampai sekarang tidak perlu digugat-gugat lagi soal azan dan iqamah. Kayak gitu. Tapi gimana kalau azan subuh? Ya, itu kan azan subuh juga azan sholat. Cuman umumnya azan apaan kita? Azanin mayit. Ya? Ayo. Pakai azan subuh apa pakai azan yang biasa? Iya. Kalau pakai azan subuh, bangun lagi dia. pasti jadi tidur lebih baik. Tidur bangun. pasti jadi omongan dia. Tidur. Lah padahal azan subuh juga azan untuk sholat.
kalimatnya di sini, ini maaf nih. Kalimatnya ra'aitu Rasulullah azana fi udhunil Husain hina waladatu Fatimah fi sholat. Rasulullah mengazani telinganya Sayyidina Husain dengan azan sholat. Berarti subuh, azan subuh itu apa? Ya kan gitu. Nah kalau kita pakai ngazanin mayit pakai azan subuh, kira-kira rame apa enggak? Pasti rame. Ya, pasti rame. Makanya yang sudah biasa aja. Yang umum aja. Sekalipun benar, kalau nggak umum pasti bak jatuhnya seolah-olah jadi kagak benar. Apalagi kalau umumnya benar dirubah menjadi tidak benar, dablok udah itu. Gitu. Maaf ya, ini kadang-kadang kan kajian saya kayak nyindir-nyindir orang gitu. Padahal kagak, memang begitu. Kenyataannya. Kagak, saya nggak pernah nyindir-nyindir orang. Ya itu karena. Angel. Tapi memang yang umum itu azan biasa. Terus gimana kalau azan subuh? Memang itu nggak lumrah. Kenapa nggak lumrah? Karena ini kan udah meninggal. Masa pakai as-sholatu khairum minan naum? Makanya nggak usah. Cuman kalau nanti ada orang yang mengazani, mengikomati mayit dengan azan subuh, ya jangan disalahkan. Mungkin dia mau pakai majaz lagi. Tapi kan ini udah meninggal, betul, si mayit udah meninggal. Tapi kan kok kenapa pakai as-sholatu khairum minan naum? Mungkin maksudnya ditujukan kepada orang-orang yang nganter. Kenapa? Karena mereka melek melihat orang meninggal, tetapi hatinya mati gitu. Hatinya tidur gitu ya, berarti itu majas namanya. Maksudnya mah ditujukin as-sholatu khairum minan naumnya ditujukan kepada orang yang hidup, tetapi seperti orang tidur kan gitu. Banyak orang yang nganterin orang meninggal ke makam, pulang dari sono nggak yang mati, ya kan gitu. Nah nggak ingat mati tuh, berarti itu hatinya tidur. Makanya mungkin dia pakai majaz gitu. Si pengantar itu diserupakan dengan orang yang tidur gitu, ketemu gitu. Cuman kita jangan digali-galin ya, jangan dibiasain begitu, ribet nanti. Paling pas ketemu sama orang yang kagak demen, yang agaknya Bang Denan. Kebetulan terkenal, wah ngajinya sama Sotri Kopi Pahit, itu bukan Bang Denan doang yang disalahin, ke saya juga disalahin. Coba aja kan, ngajinya sih ente sama Ustaz Dablok. Insyaallah. Atuh, nih mohon maaf ya, panjangin dulu di sini. Terus kenapa azan subuh kok beda? Ada tambahannya. As-sholatu khairum minan naum. Silakan bacanya kayak gimana, Pak? Mau pakai as-sholatu khairum minan naum, silakan. As-sholatu khairum minan naum, silakan. Gitu. Ya. Kenapa ini pakai as-sholatu khairum minan naum? Ini kalau diterjemahkan agak bingung kan? As-sholatu khairum minan naum, salat itu lebih bagus daripada tidur. Tuh. Kalau kita pakai redaksi ilmu nahwu, ini akan terjadi kesalahan apa? Itu. Makanya mohon maaf, pengajar tuh kalau nggak paham balaghah, nggak paham, ini ribet urusannya. Masya Allah. Ini baru punya kitab 3 aja kayaknya udah begini ya. Terus ya biarin pakaian kita begini. Kan ada bahasa begini nih, bahasa jangan mengutamakan jubah, utamakan hujjah. Gitu. Jangan gentar dengan orang yang mengutamakan jubah, tapi merihlah sama orang yang kuat dia punya hujjah. Orang yang sudah kuat hujjah mah kadang-kadang penampilan biasa aja. Gitu. Kadang-kadang mah enggak kalau itu kiai.
Ini maaf ya, saya cerita sedikit nih. Dulu tuh di Pandeglang ada yang namanya Abuya Sanjang, mencetak ribuan ulama besar, termasuk bapak saya pun muridnya. Banyak di daerah Jakarta menjadi kiai besar itu dididik oleh beliau. Abuya Sanjang. Itu Abuya Sanjang itu demen ke sawah. Nah, makanya saya tuh dengar-dengar Bantenan pengennya di sawah, kayaknya ijazah ke Abuya Sanjang. Nah, ada santri nih dari daerah Wetan nih, kata mau nyantren di Abuya Sanjang. Itu mohon maaf, kalau bulan puasa ketika Abuya Sanjang masih hidup ngaji kilat, itu dari Kalimantan, dari mana-mana itu datang. Sampai-sampai nyewa rumah penduduk bisa nyampe 6.000-an gitu. Sampai 6.000 itu ya. Nah, ini mau nyantren, kan nggak tahu Abuya Sanjang yang mana. Di tengah jalan ketemu kakek-kakek pakai celana segini, pakai peci kupluk biasa dari sawah. Ditanya, "Bah, punten, yo kenapa nak? Saya mau nyantren di Abuya Sanjang, tapi saya nggak tahu rumahnya, nggak tahu orangnya." Abah tahu? Oh, saya tahu. Oh ya udah, bisa nggak Bang nganterin? Oh bisa. Ya udah, dianterin. Cuman masalahnya bukan sebatas nganterin, tuh bawa-bawaan disuruh dibawain ini masih kakek-kakek. Nah, ya gitu. Bah, tolong Bah ini dibawa. Oh siap, dibawa Pak. Dibawa misalnya. Nyampe ke sono, ke pesantren. Silahkan masuk, ini rumahnya. Nanti saya panggilin dulu ya, kata kiainya. Iya siap. Udah duduk tuh. Duduk aja tuh. Si santri tadi yang mau nyantren mana? Nggak lama keluar tuh singkong-kong tadi tuh. Si kakek-kakek tadi yang dia ketemu di sawah yang disuruh bawa kardus. Gitu. Pas ngeliat udah pakai baju batik, mulai mikir, ini Abuya Sanjang tuh bukan nih? Gitu. Abuya Sanjang mana? Oh, ada yang mau nyantren di sini, mana? Ini pesantrennya. Tadi beri apa Abuya Sanjang? Iya, itu langsung tobat ya. Ini malu sih dia tahu. Ya memang begitu, makanya maaf ya, santri salafiyah tuh begitu, niru-niru guru begitu, ngikut guru. Gitu. Coba kalau sekarang, bawa motor aja kalau pengennya ditanya, masya Allah. Pengennya ditanya duluan. Kalau nggak ada yang nanya, manyun aja, salaman. Gosut. Ini maaf ya, Mas. Banyak. Ya, masya Allah. Ya, nggak udah balik lagi gitu nih. Nggak salah. Ya, ini satu. Nah, kemudian kenapa azan subuh pakai itu? Itu kalau pakai redaksi nahwu ini akan terjadi kesalahan. Walaupun secara susunan nahwu nggak salah. Secara susunan ilmu nahunya nggak salah, tetapi kalau nggak pakai balaghah akan terjadi kesalahan. As-salatu khairum minan naum. Diterjemahkan, salat itu lebih bagus ketimbang tidur. Berarti di sini informasi dalam bahasa Arab khobariyah, bahasa kita informasi. As-salatu khairum minan naum, redaksi kalimat yang menginformasikan bahwa isi informasinya membandingkan sholat dengan tidur. Berarti sholat lebih bagus daripada tidur, membandingkan sholat dengan tidur. Gitu. Berarti kalau as-salatu khairum minan naum, ya, sholat lebih bagus daripada tidur, maka muncul mafhum. Mafhum itu begini, dapat dipahami, nggak sholat juga nggak apa-apa. Nanti begitu. Ya kan cuma membanding, berarti dua-duanya sama-sama bagus. Sholat lebih bagus daripada tidur. Padahal kita paham sholat adalah kewajiban. Tapi di situ diartikan sholat lebih bagus daripada tidur. Berarti itu sholat ya ibadah, tidur juga ibadah kalau begitu. Padahal kalau sholat ya jelas ibadah, kalau tidur bisa jadi nilai ibadah. Gitu.
Kalau misalkan Bang Haris tidur tujuannya supaya besok bisa bangun untuk sholat subuh, tidur, nah ibadah tuh tidurnya. Kalau Pak RT misalkan tidur menghindari maksiat, wah ini kalau nggak tidur pasti maksiat nih. Minimal ngomongin orang, gua tidur, tidurnya untuk ninggalin maksiat. Itu ibadah, itu tidur. Tapi kalau sekedar tidur doang, ya boleh hukumnya. Gitu. Apalagi kalau tidur, nih mau tidur dulu nih, ya supaya besok aman bebas ngerampok, ya jadi maksiat tidurnya. Bang, awas tuh. Berarti bukan sholat dengan tidur yang dibandingkan, bukan. Pakai balaghah tuh mah, nih takdirnya. Al-yaqzah li sholat khairun ay ahyar minar roha allati tahsulu bisababin naum. Jadi yang dibandingkan itu bangun karena untuk segera menunaikan sholat itu jauh lebih bagus ketimbang kita istirahat dulu. Gitu maknanya. Ya pas as-sholatu khairum minan naum. Waduh, Pak RT udah berkumandang kata Bang Denan, nanti berarti itu ya lebih mendahulukan nanti. Ntar rebahan dulu kan gitu tuh. Ya. Tapi tetap sholat gitu. Cuman ntar rebahan dulu. Itu belum kategori dosa rebahannya. Cuman ya itu mohon maaf bangunnya lebih bagus ketimbang kita entar gitu. Tapi kalau bablas langsung, wah diartikan sholat lebih bagus daripada tidur. Berarti bangunnya sekendak kita, bodo amat dah, mau besok jam 8 kan geblek namanya. Hati-hati. Makanya mohon maaf, kalau orang udah ngaji seperti begini nih, nanti kita bakal tahu tuh kapasitas. Oh ternyata nggak boleh gegabah yang ngomong gitu. Lima kali. Masya Allah, nggak pakai ukuran ngomong. Volumenya, waduh, Masya Allah. Dah, ya ini nggak bakalan selesai, gitu ya. Intinya, soal azan, ya itu beda kalau sholat subuh yang dibandingkan bangun untuk segera menunaikan sholat. Jadi yang dibandingkan adalah bangun segeranya, bukan sholat dengan tidurnya. Gitu. Ini masuk majaz bil hadzaf atau majaz bin nukson, mengenggal kalimat namanya. Gitu ya. Nah, udah sedikit lagi. Wa qad yusannu al-azan li ghairi sholati kama fi udunil mahmum wal masru' wal ghadban wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin wa indal harik wa inda taqawwilul gailan ay tamarrudil jin wa huwa al-iqamah fi udunil maulud wa khalfal musafir. Ternyata azan tidak disunahkan untuk sholat doang. Waqad yusanu dan terkadang disunahkan al-azan mengumandangkan azan di ghairi sholati untuk selain sholat, kama fi adzanil mahmum seperti sunnah azan di dekat orang yang sedang bersedih. Sebenarnya mah ya kalau ada yang berduka cita kita azan pelan aja pelan gitu, karena takut salah paham juga orang lagi nangis diadain ngambek gitu. Padahal bener gitu. Ada apa aja gitu. Kayak zikir aja kayak zikir. Itu katanya. Wal masru' katanya. Kemudian sunnah azan di dekat orang yang ayan atau yang sedang kesurupan. Gitu. Itu tuh. Wal ghadban sunnah azan di dekat orang yang sedang marah-marah. Udah pokoknya kalau ada marah-marah azanin aja. Ya, cuman kadang-kadang karena nggak tradisi di kita nih, ya. Terus yang marahnya nggak ngerti hukumnya, bukan rendah marah itu malah makin marah gitu. Wa man sa'a khuluquhu min insanin, kemudian sunnah azan di dekat manusia atau hewan yang sedang berperangai buruk. Jadi kalau ada kambing ngamuk, bacain tuh azan, ya. Atau manusia yang perangainya buruk, azanin. Kesurupan. Atau memang ada manusia perangainya kagak bagus,
tukang adu domba azannya. Kudunya mah cuman kan di kita bulan ini ya gitu. Sudah serius lagi, wa indal hari atau di saat terjadi kebakaran, di saat terjadi angin ribut, wa inda taqawul gailan tuh awtamarodil jin, atau di saat sedang terjadi kesurupan jin, azanin aja. Wahwa al-iwal iqomah fi'udil maulid, ya, wahwa azan dan iqomah, azan dikumandangkan di telinga kanan, yang iqomah dikumandangkan di telinga kiri yang dilahirkan. Wa khalfal musafir juga, ya, sunnah azan kita di belakang orang yang akan melakukan perjalanan. Itulah sebabnya kenapa kalau ada orang umroh atau berangkat haji kita panggil ustaz, suruh azan dan iqomah. Ini keterangannya. Padahal sebenarnya bukan ke Mekah doang. Bang Denan harusnya mah kemarin tuh kan mau ke Bogor, ke Jawa tuh kemarin. Harusnya mengundang Bang Haris azan nama iqomah dulunya mah. Iya kudunya mah gitu. Cuman nggak tradisi ya. Gitu. Itu jadi Bang Denan di depan, Bang Haris belakang. Bang Akbar cuman geger pastinya. Geger pasti. Ya, apalagi dilihat sama orang yang nganggap kita bukan kiai. Pasti tuh. Denan jadi gelo, Denan. Jadi gelo Denan, kenapa? Dia ke Jawa diazanin. Satu kopi pahitnya padahal dia yang gak ngerti. Ya, ntar pulang dari sono tuh Bang Denan, ya pulang dari Jawa kan nyampe harus walimah. Gitu. Walimah namanya walimah waqiah. Gitu. Ya, walimah datang dari perjalanan selamat. Jadi harusnya pulang dari manapun yang jaraknya 90 km mau berangkat itu musafir, azan iqomah, pulang nyampe rumah undang tetangga walimah. Gitu. Ya berapa orang aja walimah mah gitu ya. Ya 3 orang 4 orang ngajak ngopi-ngopi. Karena yang namanya walimah mah menjamu tetangga untuk makan ngopi-ngopi. Nah itu kata Bang Denan kemarin, makanya pulang Ustaz di mana nih, ke rumah ngopi, berarti mau walimah ya. Gitu. Itu kayak begitu aja. Gitu ya, gitu. Gitu ya. Jadi intinya azan dan iqomah ini disunahkan untuk orang yang baru lahir, tujuannya melindungi anak kita yang baru lahir daripada kelong gombel. Itu tujuannya ya, gitu. Tujuannya supaya mereka terhindar daripada kelong wewe, gitu. Sudah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita akhir dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin wa ya mujibas sa'irin wa ya khairal mas'ulin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala falafiyata daimah fid dunya bi rahmati rahmanir rahim ighfir lana ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.